Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hargosuma Pradana. Saya dari kelas 1 TRPLB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Sedikit menjelaskan lagi, uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Metode chi-square dalam uji normalitas. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpanan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Di sini kita lihat dengan rumusnya. Keterangan X2 adalah nilai X2, OI nilai observasi, EI nilai expected atau harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N atau total frekuensi atau Pi kali N. N sama dengan banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah selain uji chi-square ini ada Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilks, dan Jarque-Bera. Kita lanjut. Adapun syarat uji chi-square dalam uji normalitas adalah antara lain data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih dari 30. Setiap sel harus terisi yang kurang dari 5 digabungkan. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang sering dilontarkan adalah apa saja uji normalitas? Sedikit saya jawab. Secara umum, dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang jika dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal, pipi, normal gigi, histogram, stem leaves, box plot, dan lain-lain. Sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilks, Shapiro-Francia, Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Squenes-Kurtosis test, Jarque-Bera, dan masih banyak jenis uji statistik lainnya untuk menilai normalitas. Dan juga pertanyaan yang sering dilontarkan juga adalah apa penyebab data tidak berdistribusi normal? Sedikit saya menjawab, penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data ekstrim atau data pencilan yang biasa disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau condong ke kanan, di mana jika sebaran data ini kita nilai secara visual, misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas. Jika Anda menghadapi situasi di mana data tidak berdistribusi normal, maka langkah yang dapat Anda lakukan adalah dengan melihat apakah data tersebut ada outlier atau pencilan data. Jika memang ada, maka selanjutnya Anda bisa melakukan trimming, yaitu mengeliminasi data yang menjadi penyebab terjadinya outlier. Cara lain yang dapat dilakukan misalnya transformasi data. Namun, cara tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan mengapa dibutuhkan data yang berdistribusi normal. Tentunya, bahasan ini akan dibahas pada artikel-artikel lain dalam website tertentu. Demikianlah penjelasan yang saya dapat jelaskan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.